Bismillahirrahmanirrahim. Salam Green Statistik. Rado Hendra Rado Institute kembali menyajikan kajian-kajian bedah riset artikel. Riset-riset artikel terus kita ungkap, terutama tentang model-model peluang yang terbit di jurnal-jurnal terbaik untuk tahun 2026. Kita ingin mengingatkan bahwa ingin memperlihatkan bahwa model-model peluang ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Artinya bahwa riset-riset tentang model peluang ini di berbagai jurnal itu masih mendapat tempat yang baik. Pada kali ini kita akan masuk lagi membahas satu model peluang yang terbit di Journal of Radiation Research and Applied Sciences. Ada satu lagi model peluang yang disebut dengan New Tangent Weibull Distribution. Nah, ini kita akan bahas nih. New Tangent Weibull Distribution melibatkan fungsi trigonometri, fungsi tangent atau bahasa kitanya selalu disebut tangen. Oke? New Tangent Weibull Distribution. Seperti biasa, coding-coding R nanti akan dapat Anda lihat di link.id Rado Institute merupakan suatu toko digital yang menjual coding-coding dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, paling tinggi satu coding itu harganya 10.000. Oke, dapat Anda lihat di link.id Rado Institute coding-coding yang sangat baik yang siap pakai untuk berbagai riset yang lain tentunya. Oke, kita langsung saja lihat pembahasan kita pada hari ini didasari oleh satu riset artikel yang kita jumpai yang sangat baik sekali, dalam riset artikel tersebut, di mana kita jumpai suatu model peluang baru. Satu model peluang baru yang kita dapatkan yang akan kita bahas. Oke, kita lihat riset artikelnya dulu, kita coba lihat. Mana riset artikelnya? Kita coba lihat New Tangent. Nah, ini dia. Nih. Satu lagi model peluang tahun 2026 yang sangat menarik. Nah, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini suatu riset artikel yang terbit di Journal of Radiation Research and Applied Sciences. Nah, di sini kita jumpai satu lagi model peluang yang merupakan melibatkan fungsi trigonometri. Di mana model peluang tersebut namanya adalah New Tangent Weibull Distribution. Nah, seperti biasa, model peluang ini dihasilkan dengan menggunakan campuran baseline dan generator. Nah, ini sudah terbiasa kita dengan campuran baseline dan generator. Jadi dalam riset artikel ini diberikan baseline-nya Weibull. Ini baseline kita adalah Weibull distribution dengan fungsi densitas seperti persamaan 2, parameternya delta dan alpha, dan kumulatifnya seperti persamaan 1. Itu adalah baseline. Sedangkan generator kita adalah New Tangent Generator Method. Nah, NTG. Di mana kumulatifnya seperti persamaan 4, ini kumulatif dari generator. Yang dia sebut dengan New Tangent G generator. Oke? Dengan kumulatif seperti persamaan 4. Jadi di sini ada penambahan parameter. Kalau Anda lihat ada parameter pi. Kalau di baseline tadi hanya ada 2, delta dan alpha. Dengan menggunakan generator akan terjadi penambahan parameter satu lagi pi. Kumulatif generator persamaan 4 dan di bawahnya F kecil ini adalah fungsi densitas dari generator. Dengan menukar G kecil, di sini ada G kecil, kalau ada tukar G kecil ini dengan persamaan 2 dan G besar dengan persamaan 1, maka itulah yang disebut dengan model peluang New Tangent Weibull, NT Weibull.
new tangent Weibull. Dengan fungsi densitas anti Weibull atau new tangent Weibull itu seperti persamaan 6 dan kumulatif dari new tangent Weibull persamaan 5. Nah, kita akan gunakan set data untuk menghasilkan coding. Nah, kita bicara coding lagi. Coba kita lihat coding kita. Coding yang kita gunakan untuk kajian ini itu dapat kita lihat di, ya ini dia. Nah, ini coding kita. Jadi, dalam kajian kita kali ini, mengenai new tangent Weibull distribution, atau kita singkat dengan NTWD, itu menggunakan data penderita penyakit kanker. 128 data penderita penyakit kanker, data survival penderita penyakit bladder cancer. Jadi kita coba cek data kita dulu, kita run. Kita coba lihat run data dulu, kita run dari awal, kita tengok data kita. Oke, kita lihat data, oke jalan, kita coba cek data. Ini sangat diperlukan sebelum melangkah untuk proses berikutnya, perlu data dicek dulu. Karena kadang-kadang data yang dianalisis bisa lain dari yang kita masukkan. Nah, setelah kita yakin data kita benar, lalu kita mulai dengan proses membangun coding untuk fungsi densitas dari new tangent Weibull distribution. Dengan menggunakan G besar tadi baseline. Ingat tadi baseline kita adalah G besar atau Weibull, kumulatif Weibull. G kecil adalah fungsi densitas baseline atau fungsi densitas Weibull. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan F, G besar G kecil, dia akan menjadi dengan new tangent Weibull. Dengan Z, nah ini Z-nya, Z tangent P, ini ada Z di sini, nanti robah dulu Z-nya. G kecilnya juga sudah kita tukar dengan G kecil, tukar dengan baseline Weibull, fungsi densitas baseline, dan G besar tukar dengan kumulatif baseline. Jadi F inilah yang disebut sebagai model peluang new tangent Weibull distribution. Oke. Ini kumulatifnya gitu juga, ini kumulatif. Ini kumulatif dari baseline. Nah, kumulatif model new tangent itu ini. Nah, ini dia dengan Z, nilai Z, tangent pi kali G per 4. Oke. Ini adalah kumulatif dari model peluang new tangent Weibull distribution. Nah, fungsi densitas sudah ada, fungsi densitas dari new tangent Weibull, kumulatif sudah ada. Lalu kita munculkanlah pertama sekali yang paling penting validasi PDF. Nah, validasi PDF ini kita mengintegralkan fungsi densitasnya, oke? Integrate fungsi densitas untuk batas bawah 0, batas atas tak hingga, hasilnya harus 1. Karena itu validasi penting. Ini langkah awal untuk melihat model tersebut bisa diproses atau tidak. Biasanya kita kan tidak gunakan validasi, biasanya kita jadikan sebagai satu lagi pembelajaran bagaimana membuktikan manual. Untuk menunjukkan model itu valid, kita biasanya gunakan manual dengan mengintegralkan fungsi densitas dari fungsi densitas peluang baru. Nah, dengan menggunakan R kita langsung saja kita cek validasi dengan mengintegralkan fungsi densitas dari 0 sampai tak hingga. Kalau hasilnya 1, dia benar. Setelah validasi baru kita bangun negatif log likelihood. Nah, seperti biasa nih, min sum log F itu negatif log likelihood. Tujuannya untuk mengestimasi parameter dengan menggunakan maksimum likelihood dengan bantuan optim. Oke, lalu dapatkanlah beberapa parameter, ada parameter alfa, parameter delta, parameter pi. Lalu kita dapatkan nanti AIC, BIC seperti biasa, lalu ada Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, ada juga Kramer-von Mises. Dan beberapa grafik nanti yang kita inginkan adalah density plot, memasangkan density plot, ingat memasangkan
histogram dengan fungsi densitas. Ini penting kita lihat. Kita ulang lagi, kita masuk lagi. Ada kendala sedikit tadi, kita masuk lagi. Nah, ini dia. Nah, ada density plot, memasangkan histogram dan fungsi densitas. Fungsi densitasnya tentu fungsi densitas dari model kita tadi, DNTWD, atau fungsi densitas dari New Tangent Weibull. Ada nanti kumulatif plot. Oke, ada lagi nanti probability plot. Ada juga nanti quantile plot. Quantile plot cari dulu quantile function ya. Oke, cari quantile function. Kita menggunakan uniroot karena fungsinya tidak terbuka. Oke, karena fungsinya tak bisa kita eksekusi langsung inverse kumulatifnya, maka kita memerlukan suatu uniroot. Oke, coding menu uniroot aku untuk dapat menghasilkan inverse dari kumulatif. Ini dia inverse-nya. Ini kumulatif, dia berhubungan dengan kumulatif pastinya. Lalu baru dengan QQ plot. Sederhana sekali. Coba kita cek saja semuanya, kita lihat kemampuan coding yang dibangun ini bagaimana hasilnya, kita lihat. Coba kita run saja, tadi data sudah, kita run seluruhnya, kita coba lihat. Hasilnya dulu, kita lihat AIC, BIC, dan seterusnya. Oke, coba. Oke, sampai sini. Kita lihat hasilnya. Oke, dia jalan. Ini validasi PDF. Wah, kita lihat tadi. Biar nanti kita lihat. Oke, jalan sangat manis sekali. Kita coba cek validasi. Betulkah integralnya 1? Kalau betul, berarti dia oke lah, bagus lah. Tapi kalau dia tidak 1, hati-hati. Nah, kita coba cek mana tadi. Validasi. Wah, ini dia. Validasi PDF. Integralnya 1 dengan errornya 0,0005. Wah, luar biasa. Jadi artinya bahwa fungsi densitas dari New Tangent Weibull adalah valid. Karena kita bisa menunjukkan integral fungsi densitas dari 0 sampai T hingga adalah 1. Baru kita lihat beberapa hal, diantaranya parameter alfa, ada delta, ada pi, ada minus log likelihood, ada AIC, ada BIC, dan seterusnya. Kolmogorov, Smirnov sangat baik. Ada juga Anderson-Darling juga sangat oke, dan ada juga Kramer von Mises. Oke semua. Lalu setelah oke, kita cek grafik yang dihasilkan. Nah, ini yang paling penting tuh grafik. Apakah grafik kita baik atau sebaliknya, kita coba cek. Wah, itu dia. Jadi dari 4 grafik ini, waduh, kita memang sangat yakin sekali coding-coding yang kita hasilkan itu sudah semakin baik. Dari segi tampilan, kita lihat grafik ini bagaimana cantiknya, histogram ditangkap oleh fungsi densitas yang warna merah. Sedangkan yang warna biru, empirical CDF atau fungsi tangga, itu hampir berhimpit dengan warna merah kumulatif model. Probability plot juga yang warna hijau itu hampir mendekati garis lurus. Yang kuantil plot juga warna ungu itu juga sangat mendekati garis lurus. Jadi dari semua sisi kita dapat meyakini bahwa coding-coding yang kita hasilkan ini ternyata memang sudah sangat luar biasa sekali. Dan coding-coding ini dapat Anda miliki di link.id Rado Institute. Oke, silakan masuk ke dalam link.id Rado Institute, dapatkan coding-coding yang kita sajikan dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, saya rasa kajian kita kali ini sangat sukses, sangat baik sekali. Mulai dari coding dan pembahasan riset artikel. Jumpa lagi. Rado Institute, Rado Yendra, salam green statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.